Syariah kelompok kami kelompok 8. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang akad ijarah dan akad ijarah membayar utang. Di sini saya Salsabila Farihatur Rahmat sebagai nasabah. Saya Rizal Mafas Fafaza selaku nasabah. Saya Farah Salamakira, teman nasabah dan presenter. Saya Sumira sebagai customer service. Yuk kita simak videonya. Ayo. Order kita tuh 50 depan tuh naik terus, sedangkan mesin jahit kita itu kurang dan harganya itu 4.500.000, sedangkan uang kita itu mepet. Kira-kira kamu ada solusi nggak sih terkait ini? Oh lah, kenapa nggak ke saya aja uang tunai tapi pakai energi? Jadi kita bisa uang tunai aja tanpa harus beli di awal. Oh alah, emang bisa ya sewa di bank? Ya sudah, mungkin besok deh tanggal 1 Mei saya coba ke sana ditanya-tanya. Oke Pak, sabar ya aja ya. Oke, terima kasih. Dalam perbankan syariah, ijarah artinya sewa menyewa. Bank syariah tidak meminjamkan uang tunai, melainkan membelikan barangnya dulu baru disewakan ke nasabah. Yuk, sekarang kita lihat saja di meja customer service. Antrian selanjutnya. Selamat siang Kak, selamat siang Syariah. Dengan saya ini, mohon maaf dengan kakak siapa? Baik Kak, dan saya Fajar. Oke, silakan duduk Kak Fajar. Ya, jadi gini Kak, usaha atau bagi saya itu membutuhkan mesin jahit seharga 4.500.000. Kira-kira ada solusi nggak ya terkait sewa murni? Tentu aja Kak Fajar, kita ada produk ijarah atau sewa murni. Mekanismenya, kita membeli barang atau mesin terlebih dahulu kepada supplier, lalu Kak Fajar menyewanya kepada kami. Tuh, kira-kira sistem pembayarannya gimana ya Kak? Untuk transaksi ini, bank mengambil keuntungan atau ujira sebesar Rp500.000. Total 5 bulan adalah 5 juta. Nanti Kak Faza membayar angsuran sebesar 1 juta per bulannya. Wah, kira-kira untuk persyaratannya apa Kak? Untuk persyaratan awal, boleh saya pinjam KTP-nya Kak untuk pendataan sistem. Baik Kak Faza, sembari saya data, ini saya berikan formulir pengajuan beserta daftar dokumen usaha yang perlu disiapkan nanti ya Pak. Ini nanti berarti diisi ya Kak? Ya, formulirnya bisa dibawa pulang terlebih dahulu untuk diisi. Jika semua dokumen sudah siap, kakak bisa kembali ke meja CS ini untuk tanda tangan akad. Sebagai info angsuran pertamanya jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2026 ya Pak. Ini nanti saya akan isi ini ya. Ya. Ini saya terima ya Kak. Mungkin penjelasannya sangat detail sekali ya. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih kembali. Selamat siang. Nah, setelah berkas lengkap dan akad ditandatangani, mesin jahit pun langsung dikirim ke usaha Kak Faza melalui skema perbankan. Yang pertama, bank membelikan barang sebesar 4.500.000 dari supplier secara tunai, dan yang kedua, bank menyewakan barang kepada Kak Faza selaku nasabah, dan yang ketiga, nasabah membayar 1 juta yang di dalamnya sudah termasuk keuntungan bank atau ujrah, dan yang terakhir, secara sistem kepemilikan selama masa sewa 100% milik bank. Yuk, mari kita lihat proses pembayaran angsuran pertama di loket teller. Selamat siang, selamat datang di Syariah dengan saya Salma dan Oke, siang Kak. Jadi begini, saya mau membayar angsuran bulan pertama untuk sewa mesin jahit saya untuk usaha.
Jadi saya mau membayar senilai 1 juta. Baik, untuk pembayaran angsuran pembiayaan ya, boleh saya terima KTP, SIM setoran, serta uangnya Kak? KTP, SIM setoran sama Uang. uang. Baik Kak, ini untuk KTP, terus uang dan juga mohon Mohon tunggu sebentar, saya cek verifikasi datanya terlebih dahulu ya Kak. Konfirmasi ulang atas nama Kak Faza dengan jenis pembiayaan Ijero mesin jahit ya Kak. Betul? ya, betul. Saya hitung dulu uangnya ya Kak. Uangnya pas saya terima 1 juta ya Kak. Mohon tunggu sebentar, saya cetak validasinya terlebih dahulu. Oke Kak. Baik, ini KTP beserta slip setoran sahnya. Angsuran bulan pertama sudah lunas di ke sistem. Sekalian saya mau tanya tuh Kak, terkait jadi gini, project saya itu kan diperpanjang. Nah, semisal mesin jahit mesinnya itu sayang banget kan kalau bulan kelima tuh harus dikembalikan ke bank. Kira-kira bisa nggak ya mesin itu saya miliki? Tentu bisa banget Kak, nanti setelah transaksi ini selesai, Kak Faza bisa kembali ke bagian CS untuk mengajukan amandemen perubahan akad menjadi IMBT. Nah, nantinya akan ada perpindahan kepemilikan dan kepemilikan mesin jahit tersebut di akhir sewa ini. Walah, berarti bisa ya Kak? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Kak Salsa. Sama-sama, terima kasih kembali Kak Faza, selamat siang. Iya, siang. Sedangkan pada akad IMBT, akad sewa dapat diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang pada nasabah melalui hibah atau sesuai kesepakatan syariah. Sekian video ini bersama kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan jurnal akuntansi berdasarkan PSAK 107 akuntansi ijarah dan fatwa DSN MUI. Simulasi kelompok kami mencerminkan fleksibilitas perbankan syariah dalam merespon kebutuhan nasabah. Yang pertama, fase awal ijarah murni. Faza menyewa mesin jahit untuk 5 bulan demi mengatasi lonjakan order konveksi. Kepemilikan barang selama masa sewa mutlak milik bank syariah. Kedua, fase amandemen IMBT skema hibah di tengah perjalanan saat membayar angsuran pertama. Proyek konveksi Faza diperpanjang sehingga ia bermaksud memiliki mesin tersebut di akhir masa sewa. Teller atau Salsa memfasilitasi perpindahan akad ini menjadi MBT atau ijarah muntahiyah bid tamlik dengan opsi hibah. Untuk harga perolehan yaitu 4.500.000. Harga beli real mesin jahit dari supplier. Untuk keuntungan atau ujroh 500.000. Margin sewa atau keuntungan kotor ditetapkan bank. Total nilai sewa yaitu harga perolehan ditambah keuntungan sama dengan 4.500.000 ditambah 500.000 sama dengan 5 juta. Dan untuk masa sewa 5 bulan. Untuk beban angsuran per bulan yaitu 900.000.
900.000 dari mana? Yaitu dari harga perolehan dibagi masa sewa, yaitu 4.500.000 dibagi 5 juta. Nah, beban penyusutan per bulan ini karena akad bertransformasi menjadi MPT dengan skema hibah, maka umur penyusutan barang disesuaikan dengan masa sewa akad 5 bulan, bukan umur ekonomis mesin aslinya. Yang pertama, jurnal pengadaan aset ijarah 1 Mei 2026. Persediaan aset ijarah ditempatkan di debit 4.500.000 dan untuk kas masuk di kredit 4.500.000. Jurnal ini mencatat aktivitas bank syariah ketika membeli mesin jahit secara tunai dari supplier atau toko, barang debit ke akun persediaan karena pada tanggal ini barang baru dibeli dan belum secara resmi diikat oleh kontrak sewa aktif. Untuk yang kedua yaitu pengikatan akad dan penyerahan aset 1 Mei 2026. Yang pertama, aset diijarahkan dan masuk di debit senilai 4.500.000 dan untuk persediaan aset ijarah masuk di kredit senilai 4.500.000. Ketika kontrak ditandatangani dan mesin diserahkan ke tempat konveksi Faza, status barang berubah dan akun persediaan di kredit dihapus dan dipindahkan ke akun aset yang diijarahkan atau debit. Ini menandakan aset tersebut kini bersifat produktif dan sedang menghasilkan pendapatan bagi bank. Untuk yang ketiga, penerimaan angsuran bulan pertama 26 Mei 2026. Untuk kas atau rekening nasabah masuk di debit 1 juta dan pendapatan sewa ijarah masuk di kredit 1 juta. Mencatat adegan di loket teller yang tadi, yang saat Mbak Salsa menerima uang angsuran pertama dari Faza sebesar 1 juta. Bank mendebit akun kas karena ada uang tunai masuk dan mengkredit akun pendapatan sewa ijarah sebagai pengakuan pendapatan kotor atau gross revenue. Nah, untuk selanjutnya untuk yang nomor 4 yaitu pengakuan penyusutan aset ijarah akhir bulan atau Mei 2026. Untuk biaya penyusutan aset ijarah masuk di debit 900.000 dan untuk akumulasi penyusutan aset ijarah masuk di kredit 900.000. Untuk menerapkan prinsip penandingan atau matching principle, pendapatan sewa harus dikurangi beban perolehan asetnya. Bank mengakui biaya penyusutan sebesar 900.000. Untuk langkah 3 dan 4 diperoleh keuntungan bersih bulanan bank sebesar pendapatan sewa atau 1 juta dikurangi biaya penyusutan 900.000 sama dengan 100.000 per bulan. Untuk yang kelima, akhir periode pengalihan kepemilikan atau hibah bulan kelima. Akumulasi penyusutan aset ijarah masukkan di debit 4.500.000 dan aset yang diijarahkan masuk di kredit 4.500.000. Pada akhir bulan kelima, Faza telah melunasi seluruh kewajibannya. Saldo akun akumulasi penyusutan bank telah terkumpul penuh sebesar 4.500.000. 900.000 dikali 5. Hal ini membuat nilai buku aset menjadi 0.
4.500.000 dikurangi 4.500.000 karena nilai bukunya sudah habis. Bank melakukan jurnal penutupan atau pembalik untuk menghapus aset dari pembukuannya dan secara resmi menghibahkan mesin jahit tersebut menjadi hak milik Faza sepenuhnya. Dan untuk ikhtisar perhitungan keuangan, total pendapatan sewa bulan yaitu 5 juta, dan untuk total beban penyusutan aset 4.500.000. Terus total keuntungan bersih ujrah bank senilai 500.000. Angka keuntungan bersih 500.000 ini sangat akurat karena klop dengan penjelasan customer service dini yang diawasi simulasi yang menyatakan bahwa bank mengambil keuntungan atau ujrah sebesar 500.000 atas transaksi ini.